merasa JYP ini tidak mempromosikan GOT7 dan juga tidak memperlakukan Ahgase dengan baik. Hingga sekarang, video yang mereka miliki di channel YouTube-nya baru berjumlah 60 video saja. Halo, what's up guys, I'm Yusur Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Oke, for this time kita akan ngebahas nih grup-grup K-pop yang katanya mendapatkan ketidakadilan selama perjalanan karir mereka, baik dari agensinya secara langsung maupun dari program-program yang mereka ikuti. Kalian pasti penasaran seperti apa cerita selengkapnya? Wait, sebelum itu pastikan dulu nih, untuk bantu perkembangan channel aku gampang banget kok caranya. Kalian bisa langsung subscribe, like, and comment. Terus bisa juga follow Instagram aku nih di @yusurkim. Follow juga fanspage aku di Facebook yaitu Detective Theory. Follow juga Twitter aku di @yusurkim2. Dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's check this out. Oke, kali ini kita punya 3 grup nih yang akan kita bahas. Mereka adalah A-Pink, Red Velvet, dan juga GOT7. Untuk pertama kita akan mulai terlebih dahulu dari A-Pink. A-Pink adalah girl group yang beranggotakan 6 member dan bernaung di bawah label Plan A Entertainment. Ke-6 member tersebut adalah Park Cheorong, Yoon Bomi, Jung Eun-ji, Son Na-eun, Kim Nanju, dan Oh Ha-young. Jadi beberapa belakangan terakhir banyak dari penggemar merasa bahwa lagu terbaru mereka, kalian pasti tahu dong lagu apa yang dimaksud, yaitu Dam Daram. Lagu tersebut dianggap sebagai ungkapan isi hati dari mereka. Kenapa dapat demikian? Kalian bisa langsung perhatikan lirik yang telah aku screenshot ini. Jangan khawatir sayang, aku baik-baik saja. Kau membiarkan cintaku berantakan, berpisah meninggalkanku. Dam Daram, aku tak merasa sedih, aku tak menangis. Cintaku sudah berakhir. Dam Daram. Meski cerita dari lagu Dam Daram itu menggambarkan bagaimana kegagalan seseorang di saat sedang menjalin suatu hubungan percintaan, namun banyak banget dari penggemar yang merasa bahwa lagu tersebut seakan-akan menggambarkan ungkapan perasaan dari para member A-Pink yang baik-baik aja meskipun mereka telah mendapatkan ketidakadilan. Ketidakadilan apa yang didapatkan oleh A-Pink? Jadi pada 27 Desember 2019 lalu, A-Pink menjadi bintang tamu dalam festival musik yang diselenggarakan oleh KBS, yaitu Gayo Daechukje. Dalam acara itu, A-Pink membawakan lagu hit mereka yaitu Eng Eng. Namun di saat pertunjukan tersebut berlangsung, pihak KBS tiba-tiba memotong penampilan A-Pink. Setelah lagu mereka dihentikan, para member A-Pink berbalik untuk melihat penari mereka. Tapi layar tiba-tiba berubah, menunjukkan bahwa pertunjukan sudah berakhir. Dengan adanya insiden ini, banyak banget nih dari netizen, bukan hanya Pink Panda doang, tapi seluruh K-popers di dunia itu menyuarakan dan membuat trending hashtag Justice for A-Pink. Tagar tersebut dimaksudkan untuk menuntut penjelasan dan permintaan maaf dari pihak KBS. Tapi aku rasa ya, kalau permintaan maaf doang terus memberikan klarifikasi itu sebenarnya memang akan menyelesaikan permasalahan, tapi tidak bisa memperbaiki kekecewaan baik dari member A-Pink, para penari latarnya, dan juga kita sebagai Pink Panda dan K-popers lainnya. Bener nggak? Karena kebayang nggak sih kalian di posisi A-Pink? Mereka di sini udah sangat capek banget untuk mempersiapkan penampilan itu. Dan ada poin yang sangat penting banget, yaitu mereka adalah grup senior yang hampir 10 tahun. Udah 10 tahun lebih nggak sih mereka di industri musik K-pop? Udah lama banget kan? Dengan status mereka sebagai senior, bukankah mereka harus dihormati dan bisalah dispesialkan dalam industri musik K-pop? Bukankah harus seperti itu? Jadi wajar aja ya, banyak banget dari netizen, terutama para K-popers, nggak cuman Pink Panda doang, itu sangat marah banget dan geram melihat apa yang terjadi. Usai insiden tersebut nih, Na-eun mengunggah video latihan yang menunjukkan penampilan yang seharusnya mereka tunjukkan, tapi penampilan tersebut terpotong. Sayang banget, padahal penampilan itu merupakan hal yang buat para penonton kayaknya kejang-kejang karena sangat apik dan bagus banget. Dalam video tersebut dia juga meninggalkan pesan nih, terima kasih kepada penggemarnya atas dukungan yang diberikan dan mengatakan penyesalannya karena tidak dapat menunjukkan penampilan tersebut kepada para penggemar yang telah menantikannya. Jadi nggak cuma Na-eun doang, Cheorong yang melakukan siaran V-Live kalau nggak salah waktu itu dinilai oleh banyak orang bahwa dia itu terlihat seperti telah menangis oleh para penggemar karena mata dari Cheorong itu terlihat seperti berkaca-kaca dan ekspresi yang ditunjukkan pun tidak bahagia, terlihat seperti ia sedang bersedih.
Lalu menanggapi skandal tersebut, bagaimana sih tanggapan dari pihak KBS? Seperti yang dilaporkan nih oleh reporter Jang Woo-yong pada Osen. Jadi si Baek Kwon Young-taek itu mengatakan nih, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ini memang salah kami. Sekali lagi kami meminta maaf kepada anggota A-Pink dan juga kepada para penggemar. Dalam laporan tersebut juga, si Baek Kwon Young-taek itu menjelaskan nih bahwa insiden tersebut terjadi dikarenakan tidak melakukan gladi atau latihan dalam pengambilan gambar untuk A-Pink. Dan hal itu memberikan tekanan di saat pertunjukan berlangsung. Dikarenakan mereka itu tidak dapat menunda untuk membiarkan penonton masuk ke tempat syuting, mereka jadinya nih melewatkan prosedur gladi untuk beberapa kelompok. Salah satunya adalah A-Pink. Akibatnya, kesalahan pun terjadi. Dan ia juga berkata akan bertanggung jawab. Setelah penampilan A-Pink itu berakhir, PD yang berada di tempat kejadian itu langsung menemui A-Pink di ruang tunggu kelompok untuk meminta maaf. Nggak hanya PD doang, direktur produksinya juga langsung menemui A-Pink. Tapi si direktur ini katanya nggak dapat menemui A-Pink karena A-Pink udah naik ke mobil dan berangkat menuju ke kantornya. Dan mereka pun memutuskan untuk menghubungi wakil direktur perusahaan manajemen untuk meminta maaf kepada agensi dan juga A-Pink. Begitu guys. Jadi udah clear kan, kalian udah tahu penyebab kesalahan itu terjadi dan kalian juga dapat tahu bahwa mereka telah meminta maaf. Apakah hal itu dapat dimaafkan? Komen di bawah. Selain itu juga nih, A-Pink pernah juga mengalami kejadian yang gak mengenakan saat tampil di panggung. Jadi pada tanggal 24 Maret lalu, A-Pink menghadiri Jolla High School di Jeonju dan melakukan performance untuk anniversary sekolah yang ke-50 tahun. Tapi di saat pertunjukan tersebut berlangsung, tiba-tiba aja nih background musiknya itu berhenti. Dan mereka tetap melanjutkan pertunjukan tanpa adanya musik. Dan berikut adalah videonya, kita nonton bersama-sama ya. Ini adalah penampilannya. Ini lagu kesukaan aku ya, lagu Love. Suka banget. Tiba-tiba musuhnya aja berhenti guys. Tapi mereka tetap melanjutkan pertunjukan tanpa adanya dukungan musik. Suaranya mereka bagus banget ya. L.O.B.E. Love. Aku penggemar NG. Love. L.O.B.E. Love. Tetap semangat mereka ya. Ini namanya profesionalitas guys. Suga Upsal Hanca. Suka banget sama lagu ini serius. It's my favorite song. Mereka juga agak gugup ya, tapi nggak memperlihatkan hal itu. I go with you. Bagian favorit nih, bagian NG. Wow, keren. Wuhu, it was fantastic banget. Benar-benar profesional banget. L.O.B.E. Love. Mereka bahkan menari meskipun gak ada musik. L.O.B.E. Love. Profesional banget. Tapi mereka kelihatan terkejut banget kayaknya tadi ya. Alright guys, tadi itu adalah videonya. Bagaimana nih? Kalian udah melihat kan bagaimana profesionalnya A-Pink di saat mereka mendapatkan hal-hal yang nggak terduga di saat perform. Habis dari A-Pink, kita akan membahas tentang boy group yang beberapa belakangan terakhir itu juga sempat trending, yaitu GOT7. Jadi baru-baru ini para ahgalse itu mentrendingkan hashtag GOT7 deserve better dan better treatment for GOT7. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa hashtag ini dapat trending? Kalian pasti tahu bahwa beberapa belakangan terakhir saham dari JYP turun banget. Sehingga banyak banget dari ahgalse, kalau aku lihat-lihat Twitternya, itu merasa bahwa hal ini pantas untuk didapatkan oleh JYP karena selama ini mereka telah menyia-nyiakan GOT7. Begitulah ungkapan dari para ahgalse. Kita tahu ya bahwa ahgalse ini merupakan fandom yang sangat adem ayem, gak pernah melakukan war antar sesama K-popers. Tapi kali ini mereka udah speak up, kayaknya udah gak kuat lagi menyimpan suatu kenyataan yang sangat menyakitkan selama ini. Jadi sedari dulu para ahgalse tahu bahwa GOT7 itu
diperlakukan tidak adil katanya oleh JYP Entertainment. Kita akan mulai terlebih dahulu dari tahun 2017. Di tahun 2017 khususnya fans Tiongkok itu merasa bahwa Mark telah diperlakukan tidak adil oleh JYP Entertainment. Karena hal tersebut fans Mark dari Tiongkok itu kompak menulis surat terbuka yang ditujukan kepada JYP Entertainment. Jadi dalam surat tersebut fans merasa nih tidak adil karena Mark adalah satu-satunya member yang tidak diberikan special stage pada acara musik akhir tahun, yaitu SBS Gayo Daejeon yang diselenggarakan pada akhir tahun 2016 lalu. Selain itu juga dalam surat terbuka itu para penggemar juga menyampaikan keluh kesah karena Mark terlihat jarang memiliki jadwal solo kalau dibandingkan dengan member-member GOT7 yang lain. Hingga pada ajang penghargaan, Mark juga jarang memberikan pidatonya saat GOT7 mendapatkan piala kemenangan. Habis dari tahun 2017 nih, kita akan lompat ke tahun 2019. Jadi pada Juni 2019 lalu, banyak banget dari Agase yang memprotes agensi dari GOT7 yaitu JYP Entertainment. Protes yang mereka lakukan ini ditunjukkan dengan mengunfollow account resmi milik JYP Entertainment yaitu @JYPNation dan meramaikan hashtag unfollow JYP Nation Fari di Twitter. Hal ini disebabkan oleh beberapa fakta bahwa penggemar merasa JYP ini tidak mempromosikan GOT7 dan juga tidak memperlakukan Agase dengan baik. Beberapa fansite itu juga mulai hiatus dan menutup akunnya karena perlakuan JYP baru-baru ini terhadap Agase dan juga GOT7. Ada banyak alasan kenapa para penggemar itu sangat kesal banget dengan JYP Entertainment. Salah satunya adalah karena JYP itu menggabungkan promosi album dan juga tur dunia. Sehingga hal ini membuat para penggemar bimbang nih, mana sih yang harus dipilih oleh mereka, nonton konser atau beli album. Padahal keduanya sangat penting kan. Para penggemar merasa bahwa cara promosi ini sangat tidak baik banget karena dapat membuat baik penjualan album dan juga untuk menonton konser pasti nantinya akan berkurang ya. Karena penggemar di sini juga butuh waktu untuk mendapatkan uang sehingga dapat menonton konser dan juga membeli album. Bukankah begitu? Lalu alasan kedua adalah katanya Agase itu merasa diperlakukan tidak adil. Pada salah satu fansign GOT7 tahun 2019 kemarin terdapat aturan yang dilarang menyentuh, terus sangat sedikit banget waktu untuk berbicara dengan para member GOT7 dan juga nih bodyguardnya itu mendengarkan percakapan antara GOT7 dan juga Agase. Parahnya adalah bodyguard ini katanya ketawa di saat mendengarkan percakapan antara GOT7 dan juga Agase. Tentu dengan hal ini para penggemar merasa diperlakukan tidak baik oleh JYP Entertainment sehingga mereka membuat trending hashtag tersebut. Lalu selain itu, ketidakadilan juga mereka dapatkan pada program Mama. Pada pegelaran Mama 2019, GOT7 turut memeriahkan acara tersebut. Penggemar menyebutkan bahwa GOT7 itu hampir banget trending, baik di laman Never dan juga di seluruh dunia. Kenapa dapat demikian? Yang pertama adalah GOT7 di sini menampilkan penampilan yang sangat bagus banget dan juga beragam reaksi lucu yang diberikan oleh mereka. Salah satunya adalah Jackson yang sempat viral dan juga trending waktu itu. Bahkan saat pihak Mnet itu mengunggah video pertunjukan setiap grup yang telah berpartisipasi pada hal tersebut, penggemar menemukan perlakuan yang dianggap tidak adil. Pasalnya, mereka mendapati video publikasi untuk penampilan GOT7 itu langsung dihapus beberapa saat kemudian dan mengunggahnya lagi dalam klip lanjutan dari partisipasi mereka dalam acara Mama 2019. Situasi ini membuat banyak penggemar bingung dan bertanya-tanya kenapa Mnet itu harus menghapus video penampilan mereka ketika lagi trending di Never dan juga di seluruh dunia. Dan berikut adalah beberapa komentar yang dapat aku screenshot dari para netizen. Ada sesuatu yang mencurigakan. Mereka tidak ingin GOT7 mendapat perhatian, seolah-olah mereka tidak ada di sana. Terus ada lagi komentar, kami ingin video terpisah dari penampilan mereka, seperti yang dimiliki setiap artis lainnya. Anda sudah memilikinya sebelumnya, terus mengapa Anda menghapusnya? Mengapa Anda mencatat sesuatu yang sedang trendy di Never? Jadi itu adalah beberapa ketidakadilan yang didapatkan oleh GOT7. Jadi wajar kalau sekarang kesabaran dari para Agase itu udah memuncak banget dan mereka pun meluapkan kemarahannya sekali lagi dengan mentrendingkan hashtag GOT7 deserve better.
Dan sekarang kita akan masuk ke grup yang terakhir. Mereka adalah Red Velvet. Jadi baru-baru ini para penggemar Red Velvet aka Revoop itu membandingkan video yang dimiliki oleh Red Velvet pada channel YouTube-nya. Mereka kan udah hampir 7 tahun debut nih, tapi hingga sekarang video yang mereka miliki di channel YouTube-nya baru berjumlah 60 video saja. Kalau kita bandingkan nih, maaf banget ya, ini bukan mengundang war atau sebagainya, tapi ini tuh cuma perbandingan doang guys. Misalnya NCT, kalian dapat perhatikan jumlah videonya itu udah ratusan kan. Habis itu dari grup yang menurut aku lebih muda dari mereka, misalnya kayak Blackpink dan Twice. Jumlah video dari mereka ini sangat jauh banget gitu kalau kita bandingkan dengan Red Velvet. Padahal Red Velvet ini kan grup yang sangat besar, fandomnya juga besar. Kok video mereka nggak banyak sih? Sehingga hal inilah yang membuat para Revoop itu merasa bahwa Red Velvet telah diperlakukan tidak adil oleh SM Entertainment. Revoop ingin Red Velvet ini punya banyak video yang menunjukkan kegiatan mereka, seperti hal-hal yang terjadi dengan grup K-pop lainnya. Kekesalan para penggemar ini membuat mereka juga mengumpulkan bukti yang lebih banyak lagi bahwa Red Velvet memang diperlakukan tidak adil oleh SM Entertainment. Apa saja bukti yang didapatkan oleh para penggemar? Kita akan lihat ya. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah nggak ada video koreografi, terus mereka juga berbohong pada fans. Dan yang ketiga adalah lightstick pertama saat anniversary ke-5 tahun. Bayangin lightstick pertamanya saat anniversary ke-5 tahun. Sangat lama banget kan? Lalu konser perdana solo mereka itu saat 4 tahun debut. Selain itu juga, nama fans club resmi mereka itu terbentuk tahun 2017. 1000 hari terhitung setelah mereka debut. Ini sangat lama banget guys kalau kita bandingkan dengan grup-grup K-pop lainnya. And the last adalah gak ada penampilan live single dalam album saat konser. Melihat hal ini, para penggemar merasa bahwa Red Velvet itu seharusnya diperlakukan dengan baik oleh SM Entertainment. Nah guys, itu adalah grup-grup K-pop yang dinilai telah mendapatkan ketidakadilan selama perjalanan karir mereka. Karena kita hanya netizen biasa, kita nggak dapat melakukan apa-apa. Yang dapat kita lakukan adalah mendukung mereka dan menyuarakan sehingga mereka mendapatkan keadilan. Semoga dengan adanya suara-suara yang telah kita berikan, mereka mendapatkan keadilan dan juga diperlakukan dengan lebih baik lagi ke depannya. I'm Yusuf Kimamit. Aku mohon maaf banget kalau ada kesalahan yang tadi sengaja, baik dalam kata, sikap, dan juga tindakan. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi yang aku berikan kepada kalian, kalian bisa koreksi di bawah kolom komentar. Oke? Goodbye.